Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan proses belajar mengajar seperti pada saat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat hadir dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, sebelum memasuki materi utama, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai komunikasi pemasaran sosial. Adapun nama dari anggota kelompok kami yaitu Ardiansyah Darwis, Mukhtar Rusman, Fadli, Muhammad Ishak Subair, Muhammad Razan Andi Darlan, Muhammad Aditya Dafa Az-Zuhri, Muhammad Akbar Kurniadi Umar, Muhammad Fahrudin, dan saya sendiri Suhardi. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan kepada saudara Ardiansyah Darwis untuk membawakan materinya. Baik. Pengertian komunikasi pemasaran sosial. Pemasaran sosial marketing merupakan suatu strategi bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah social problem yang berkembang di masyarakat. Strategi ini memanfaatkan dua bidang, yakni teknik komunikasi dan pertimbangan prinsip-prinsip pemasaran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang ditunjukkan untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat, baik problem yang muncul karena pemasaran bisnis maupun lainnya, seperti politik, budaya, dan lainnya. Sebagai sebuah teknik, kegiatan komunikasi yang ditunjukkan untuk pemasaran mengikuti logika yang lazimnya berlaku baik dalam logika komunikasi maupun pemasaran. Apa yang dimaksud dengan problem sosial? Problem sosial sebagai suatu keadaan yang ada dalam suatu masyarakat yang diliputi oleh kesenjangan, perbedaan pendapat, kontroversi, kekerasan, dan suasana yang tidak harmonis seperti saling curiga dan permusuhan. Hal seperti itu terjadi dalam suatu masyarakat di perdesaan maupun perkotaan dalam semua bidang kehidupan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Desain produk sosial. Desain produk sosial dimulai dengan merumuskan tujuan, goal, dan sasaran pemasarannya objektif. Isi pesan yang konten maupun pemasaran menyesuaikan dengan siapa sasaran pemasaran dan apa tujuan pemasarannya. Tujuan pemasaran sosial: menginformasikan, menyadarkan, memahamkan, mengubah perilaku, dan menjadi agen perubahan. Menginformasikan, sekedar menyebarluaskan produk sosial kepada khayalak agar diketahui. Bila tujuannya sekedar menginformasikan, maka semua jenis media dapat digunakan, mulai dari stiker, spanduk, baliho, media cetak, radio, TV, sampai media sosial. Yang penting adalah bagaimana agar informasi sampai kepada khayalak dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Memahamkan, komunikasi dilancarkan agar khayalak memahami segala pengetahuan tentang produk sosial yang perlu dipandang penting dan menjadi referensi informasi. Memahamkan orang membutuhkan dua hal. Pertama, pesan diulang sampai ada tahap sebelum jenuh. Kedua, pesan dibuat lebih detail dan perinci. Media yang cocok komunikasi tentu bukan media sosial dan media cetak. Media ini memiliki potensi memuat banyak informasi lebih banyak dalam bentuk teks maupun visual. Menyadarkan, komunikasi dilancarkan agar layak menyadari bahwa pengetahuan, kebiasaan, dan perilakunya selama ini kurang tepat, sehingga harus diubah.
proses penyadaran membutuhkan proses yang panjang. Pesan-pesan yang dapat mempengaruhi pikiran, perenungan, saat potensial menyadarkan orang. Apabila informasi disertai contoh-contoh yang faktual, sesuatu terjadi atau sedang terjadi dalam masyarakat serta terjadi pada layak sasaran. Karena itu, informasi yang memiliki nilai keterdekatan, proximity, menjadi penting. Lainnya, informasi dapat lebih menyentuh bila dapat digambarkan dengan visualisasi yang menyentuh perasaan. Ubah perilaku. Komunikasi dilancarkan agar hal layak mengubah perilaku dari buruk menjadi lebih baik. Komunikasi dapat memiliki efek mekanistik umumnya bila difasilitasi dengan sebuah gerakan sosial atau social movement. Sebuah gerakan sosial yang dapat dukungan publik akan mampu membangkitkan mobilisasi massa dan partisipasi. Menjadi agen perubahan, komunikasi dilancarkan agar hal layak memiliki komitmen menyebarluaskan dan mengajak orang lain bersama-sama melakukan perubahan. Seseorang mau dan mampu menjadi agen perubahan bila ada idealisme di dalamnya dan menganggap bahwa apa yang dilakukan merupakan amal ibadah. Kemudian akan semakin militan bila produk sosial dipasarkan mengandung atau berkaitan dengan suatu yang menyangkut harga diri. Nah, kita masuk di bagian C, contoh pemasaran sosial yang berhasil. Yang pertama, program keluarga berencana atau yang biasa kita sebut program KB. Sebagai produk sosial, keluarga berencana merupakan program pemerintah di masa Orde Baru yang memiliki kandungan ide yang sangat kuat. Sebab memiliki tujuan maupun sasaran yang jelas. Tujuan program KB adalah menurunkan tingkat atau pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Yang kedua, ada sejarah panjang. Produk sosial yang bernama KB ini sebenarnya telah ada pada saat sebelum pemerintahan Orde Baru. Tercatat dalam sejarah, misalnya pada tanggal 23 Desember 1957, terbentuk organisasi keluarga berencana dimulai dari pemerintahan perkumpulan keluarga berencana di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau yang disebut PKBI atau Indonesia Planned Parenthood Federation, IPPF. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 jenis usaha pelayanan, yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberi nasihat perkawinan. Yang ketiga, kualifikasi pemasar, penyuluh. Sebagai komunikator, pemasar KB, mereka harus menguasai kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Anugrah Hadi 2016 menyatakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PKB sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi manajerial. Dan yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, jejaring sosial. Salah satu kekuatan pemasaran KB adalah menggunakan jaringan sosial yang ada di masyarakat, mulai dari alim ulama, bidan, dukun bayi, dokter di puskesmas, dan sebagainya. Juga memanfaatkan jaringan rukun tetangga, rukun warga, dasawisma, PKK, dan kelompok lain. Setelah media sosial berkembang, jaringan sosial tersebut menjadi jejaring di media sosial. Dari sekian banyak media promosi KB, paling banyak adalah poster. Melalui poster, di samping dapat ditampilkan gambar-gambar yang menarik, juga dapat diperinci isi pesannya, kemudian diberi penekanan atau stretching. Pada slide ini, berikut contoh poster menarik dalam pemasaran sosial KB. Selanjutnya nomor 6, menggunakan media radio. Media radio termasuk media yang sangat berjasa dalam memasarkan nilai-nilai dalam program KB pada tahun 1970-an sampai 1984 ada sebuah sandiwara radio yang disiarkan di RRI yang mendapat perhatian luas dari pendengarnya. Sandiwara radio ini berjudul Butir-Butir Pasir Laut, merupakan hasil kerjasama antara BKKBN dan TVRI. Itulah hasil diskusi materi kelompok 9 pada pertemuan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.